Syirik kecil. Masuknya ke Masuk syirik syirik kecil. Kalau dia Podcast kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu lagi di podcast kita bersama saya Idrus, dan alhamdulillah sudah hadir bersama kita di sini ada Ustadz Rahmat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya nih? Khair insyaallah. Alhamdulillah. Baik Ustadz, ada pembahasan yang menarik yang kita bahas pada kesempatan kali ini Ustadz ya. Terkait ini Ustadz, setiap manusia biasanya kan punya cita-cita, punya keinginan, punya hajat gitu kan. Dan kebanyakan dari manusia juga memang lebih baik punya rasa percaya diri, optimis, keyakinan yang tinggi bahwa itu bisa terwujud gitu Ustadz. Nah, terkait dengan hal ini Ustadz, kalau di dalam syariat kita itu apakah ada batasannya Ustadz? Maksudnya untuk kita menjadi pribadi yang yakin, optimis itu yang seperti apa lebih tepatnya Ustadz? Baik. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Tentang optimisme, memang kita sebagai seorang muslim itu harus memiliki sifat optimis. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita di dalam salah satu ayatnya, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau telah berazam, bertekad, optimis, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itulah seorang muslim pantang menyerah. Tidak boleh mudah putus asa, tidak boleh mudah pesimis. Sebagaimana yang mungkin di antara kita kegagalan itu awal dari keberhasilan kan gitu ya. Nah, hanya saja di dalam Islam itu ada rambu-rambu agar supaya kita ketika memiliki sifat optimis tidak kebablasan. Nah gitu ya. Loh, berarti optimis bisa kebablasan Ustadz? Bisa. Ya. Ini menarik ini menarik. Iya. Coba silakan Ustadz, diperinci lagi maksudnya kebablasannya kayak gimana nih maksudnya? Itu. Banyak orang yang nggak tahu. Oh. Sehingga ketika mereka itu sudah punya planning, sudah punya rencana, akhirnya mereka pun optimis, yakin kalau apa yang dia rencanakan, dia planning, dia susun dengan matang pasti akan berhasil. Banyak orang yang dengan optimis seperti ini justru malah akan menjerumuskan dia ke sisi yang itu akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Bisa sampai seperti itu? Bisa sampai seperti itu. Kapan itu bisa terjadi? Kapan itu sifat optimis justru malah mendatangkan murka Allah? Ketika orang itu melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menyandarkan apa yang ia telah rencanakan kepada zat yang maha menghendaki segala sesuatu itu terjadi. Jadi terlalu yakin bahwa wah ini pasti berhasil nih karena usaha gue nih, usahaku nih. Nah gitu. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Itulah yang justru akan mendatangkan murka Allah. Dia terlalu pede pada dirinya sendiri, lupa kepada Allah, yang Allah itu zat yang menentukan, yang menghendaki itu terjadi apa tidak. Maka daripada itulah Nabi SAW di dalam sabdanya beliau mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Semangatlah engkau terhadap perkara-perkara yang bermanfaat buat kamu. Beliau memerintahkan kita untuk semangat, optimis, yakin gitu. Yakin. Kalau kita sudah tahu ini adalah kebenaran, ini adalah sesuatu yang bermanfaat, kita harus semangat untuk melakukan hal itu. Tapi ingat, Nabi SAW memberi rambu-rambu. Wasta'in billah. Minta tolonglah kamu kepada Allah. Ini rambu-rambunya. Inilah ya yang banyak dilupakan oleh manusia. Mereka terlalu menyerahkan, bersandar kepada dirinya sendiri. Saya pasti bisa. Kenapa? Saya sudah berpengalaman. Saya sudah
titel S3 atau doktor atau profesor ataupun yang lainnya. Jam terbangnya tinggi. Iya, jam terbangnya tinggi, pendidikannya kemana-mana, ya nggak mungkin gagal. Ya. Padahal Allah yang menentukan segala-galanya. Ya, banyak orang yang pendidikannya tinggi, tapi justru malah tidak sukses. Tapi bahkan kebalikannya, mohon maaf, SD saja nggak lulus, tapi mendapatkan kesuksesan. Memang benar. Banyak seperti itu. Banyak seperti itu. Ya, dari faktor apa kok bisa seperti itu? Karena Allah lah yang menentukan itu semuanya. Makanya kalau kita terlalu pede dengan kemampuan kita, pendidikan kita, titel kita, itu ibaratnya seperti Qarun. Karena Qarun menyandarkan nikmat yang ia miliki itu kepada dirinya sendiri, bukan kepada zat yang memberikan nikmat. Maka daripada itulah Nabi SAW memberikan rambu-rambu. Wasta'in billah wala ta'jiz. Minta tolong kamu kepada Allah terhadap perkara tersebut. Dan jangan putus asa. Jangan lemah. Jangan loyo. Jangan mudah pesimis. Wala ta'jiz. Wala ta'jiz. Itu berarti putus asa, Ustaz. Putus asa. Berarti di dalam Islam itu sebenarnya kita nggak diajarkan untuk, atau kita nggak boleh berputus asa, Ustaz? Nggak boleh. Ya. Apalagi ketika orang itu melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa, dia putus asa, seolah-olah bumi ini sempit baginya, seolah-olah rahmat Allah itu tidak memihak dia. Berarti dia telah menyempitkan sesuatu yang luas. Wala tai'asu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itulah kelanjutan hadis itu, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Kalau seandainya kalau menimpa kepada kamu sesuatu yang tidak kamu inginkan, ya, melenceng dari rencana awal, maka jangan kau katakan seandainya aku melakukan ini maka saya akan begini. Berandai-andai, Ustaz. Berandai-andai. Ini. Tapi katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Semuanya sudah ditakdirkan Allah, dan ketika Allah menghendaki pasti akan terjadi. Sesungguhnya perkataan seandainya itu membuka pintu-pintu syaitan. Maka daripada itulah ketika kita optimis, jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Wasta'in billah. Minta tolong kepada Allah taala. Minta kemampuan, minta kekuatan, minta kemudahan untuk melakukan apa yang telah kita rencanakan, dan kita mohon Allah bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Nah, ini muncul pertanyaan gini, Ustaz. Iya. Biasanya kan ada banyak dari kita itu, karena bedanya tipis ya antara menyerah dengan pasrah gitu kan. Iya. Nah, kalau dari batasannya nih, kalau menyerah itu yang seperti apa dan pasrah itu seperti apa? Karena banyak orang yang tergelincir gitu di sini gitu kan. Seolah-olah pasrah padahal dia itu menyerah gitu. Nah, ya kan banyak juga seperti itu. Nah, itu gimana cara-cara untuk membedakannya gimana? Iya. Menyerah itu sebelum dia berusaha. Nah, dia belum berusaha, baru berusaha satu langkah sudah, itu sudah nggak mau lagi berusaha lagi. Itu namanya menyerah. Baru sekali nyoba gagal, saya memang nggak bisa. Nah, ini sudah menyerah. Tapi kalau pasrah, dia terus melakukan sesuatu gagal, dicoba lagi, berusaha lagi, ya, sambil terus memasrahkan kepada Allah SWT akan keberhasilan yang akan datang. Berarti di dalam optimisme itu juga perlu diimbangi dengan kepasrahan. Wah, ahsan. Harus ada kepasrahan kepada Allah. Ya, sukses atau nggak sukses Allah yang tahu. Yang penting kita sudah maksimal melakukan apa yang kita planningkan, apa yang kita rencanakan, ya, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Ya, berhasil atau enggaknya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kau telah bertekad terhadap suatu perkara, maka bertawakallah kepada Allah SWT akan terwujud atau tidaknya perkara tersebut. Masya Allah, ini ilmu baru nih, Masya Allah. Jadi memang bahaya Ustaz ya kalau misal kita tuh terlalu yakin sama diri sendiri, dan itu artinya membuat kita tergelincir, kita tidak menyandarkan apapun kepada Allah gitu. Nah, itu berbahaya sekali.
Ya, ada sebuah hadis sebagai motivasi kepada kita, bahwasanya siapa yang menyandarkan urusannya kepada Allah, ya, bertawakal kepada Allah dalam artian pasrah diri kepada Allah, semuanya disandarkan setelah kita berusaha maksimal, setelah kita itu menempuh ya hal-hal yang itu bisa mendukung kesuksesan. Adapun nanti berhasil atau enggak, kita serahkan semuanya kepada Allah. Siapa yang menyerahkan, memasrahkan tawakal kepada Allah terhadap urusannya, Allah akan menyelesaikan urusannya itu. Dalam artian Allah akan memberikan kemudahan untuk terwujudnya apa yang kita inginkan. Oh, dari situ berarti ada Allah akan lebih mau untuk membantu kita, Ustaz, dibandingkan kita terlalu berbangga diri, apa istilahnya ujub ya, Ustaz ya. Wah, ini karena usahaku nih gitu. Terlebih lagi biasanya itu sering kali muncul ketika udah berhasil, Ustaz. Betul kan? Ini kalau bukan karena aku nggak mungkin nih kayak gini. Itu justru mengundang murkanya Allah seperti itu. Allah, karena itu adalah menisbatkan, menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Dan ini termasuk ya kalau syirik kecil. Masuknya ke syirik kecil. Kalau dia ini keberhasilan memang karena diri saya. Karena saya itu sudah pengalaman, karena saya itu punya pendidikan yang mendukung, menopang akan hal ini. Dia lupa akan Allah, ini termasuk syirik kecil, berbahaya. Subhanallah. Kalau orang, makanya nih pentingnya ilmu seperti ini, Ustaz. Jadi memang Masya Allah, ilmu itu benar-benar bisa menjaga kita gitu ya. Makanya orang yang punya ilmu itu yang menjaga ilmu. Kalau kita punya harta, kita yang menjaga harta. Itu dari ilmu, Ustaz. Iya. Masya Allah. Nah, terkait dengan ini, Ustaz, berarti kita dalam melakukan hal apapun semuanya disandarkan kepada Allah dalam prosesnya maupun hasil akhirnya. Iya. Berproses pun kita terus berupaya, berikhtiar gitu, dan dalam berproses itu hasilnya ya udahlah, apapun hasilnya insya Allah ini yang terbaik buat saya. Itu apakah keyakinan atau asumsi yang dibenarkan kalau seperti itu, Ustaz? Ya memang harus seperti itu. Memang seperti itu ya. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan baginya. Masya Allah. Ini Masya Allah, luar biasa sekali. Jarang kita mendapatkan hal seperti ini, teman-teman sekalian, karena memang benar ilmu tuh bisa menjaga kita, dan ilmu insya Allah bisa menyelamatkan kita juga, Ustaz. Karena seringkali dari hal-hal yang kita anggap remeh ternyata itu dosa besar, Ustaz. Ya. Termasuk tadi ketika menganggap ini karena usahaku nih, ternyata itu bisa masuk ke syirik. Kalau kita berupaya dan sesuai dengan syariat tadi ya, kita benar-benar menyandarkan semuanya kepada Allah gitu, ternyata hasilnya nggak sesuai dengan keinginan kita, Ustaz. Nah itu kalau kita menyisipkan optimisnya itu dari mana ya, Ustaz? Baik. Jadi orang itu ketika optimis ya, dan sudah menyandarkan, memasrahkan semua urusan kepada Allah, ternyata Allah takdirkan lain. Sebagaimana yang tadi dikatakan oleh Nabi SAW, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Kalau seandainya saya itu melakukan ini, melakukan itu, niscaya akan sukses, niscaya akan saya itu selamat, niscaya akan berhasil. Kita nggak boleh mengatakan demikian. Tapi apa anjuran dari Nabi, tuntunan dari beliau? Faqul qadarallah wa ma syaa fa'al. Semua yang Allah takdirkan, semua yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Mungkin karena sebab keteliteran kita, mungkin karena sebab, mungkin ya namanya manusia ya, tempatnya kekurangan, tidak ada yang sempurna. Walaupun sudah merencanakan serapi mungkin, tetap pasti ada kekurangannya. Maka daripada itulah adanya muhasabah, adanya evaluasi diri. Iya, evaluasi. Kenapa kok ini gagal? Dengan pertama kita menyandarkan kepada Allah karena ini semuanya sudah terjadi, maka kita evaluasi apa yang salah untuk kita perbaiki ke depannya, jangan sampai terulang kembali. Seperti itu. Kalau anggapan ini, Ustaz, dalam berproses seperti yang tadi Ana pertanyakan, hasilnya nggak sesuai dengan harapan gitu kan. Terus boleh nggak kita berasumsi bahwa ini yang terbaik dari Allah buat saya gitu? Asumsi seperti itu boleh ya, Ustaz? Boleh. Memang itulah yang Allah takdirkan, dan apa yang Allah tetapkan buat diri kita adalah yang terbaik buat diri kita.
Karena Allah yang lebih tahu apa yang kita butuhkan. Karena Allah yang lebih tahu yang cocok buat kita itu seperti apa. Boleh jadi Allah kasih kesuksesan, justru kesuksesan itu akan menjadikan kita lupa kepada Allah. Makanya Allah kasih kegagalan supaya apa? Kita kembali kepada Allah. Tetap ingat sama Allah. Gitu. Makanya kadang orang itu berhasil ya diberi kekayaan dan gagal ketika diberi kefakiran. Sebagian orang berhasil ketika dikasih kefakiran, gagal ketika dikasih kekayaan. Berhasil di sini bagaimana maksudnya? Ketika dikasih kekayaan, dia selalu infak, sedekah, membantu yang membutuhkan, ingat kepada Allah, berhasil dia. Tapi ketika Allah kasih kefakiran, justru malah menjerumuskan kepada kekufuran. Sebagian orang dikasih kefakiran justru malah berhasil, yaitu selalu mengibadah kepada Allah, memohon kepada Allah. Dikasih kekayaan, lupa daratan. Berarti posisi di atas itu ujian, di bawah pun juga ujian. Nah. Tapi kita perlu tetap optimis bahwa sebagai seorang muslim, ya ini adalah yang terbaik yang Allah berikan untuk kita. Gitu. Apapun yang Allah berikan itu pasti yang terbaik untuk kita. Nah. Masya Allah. Tapi sebelum kita akhiri Ustadz, mungkin ada pesan-pesan yang bisa disampaikan untuk anak terutama dan juga teman-teman pemirsa yang lainnya terkait dengan optimisme, yakin penuh dan juga kepasrahan ini tadi. Iya. Tapi pesan terakhir dari saya, jangan sampai kita seperti Qarun. Jangan sampai seperti Qarun. Ya, itu saja. Karena Qarun adalah sosok manusia yang tidak menyandarkan kepada Allah atas keberhasilan dirinya. Dia menyandarkan kepada dirinya sendiri atas kekayaan yang dia miliki, lupa kepada Allah, sehingga akan berakibat fatal dunia akhirat. Allah tenggelamkan dia beserta kekayaannya di dalam bumi, dan dia pun termasuk golongan orang-orang kafir di akhirat, kekal di dalam neraka. Waliyadzubillah. Maka daripada itulah kita harus senantiasa memasrahkan diri kita pada Allah, dan jangan sampai kita mencontoh sosok yang bernama Qarun. Masya Allah. Sebelumnya mengucapkan jazakallah khair Ustadz atas ilmu yang sudah antum share ke kami. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Romad bisa menjadi tambahan wawasan untuk kita, tambahan ilmu untuk kita, agar kita senantiasa mendekatkan diri sama Allah, agar kita senantiasa ingat dengan Allah, selalu melibatkan Allah dalam hal apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Tapi kira-kira seperti itu Ustadz ya. Kalau gitu kita akhiri podcast kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi bisa Ustaz? Insya Allah. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast kita.